Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan buat kasih dan cintanya kepada kita semua. Kita seluruh pria Kombapa wilayah Timur 6 boleh beribadah, boleh berkumpul di tempat ini di Bangsal Galilea, Gemim Yudea Paldua. Untuk itu ibadah kita pada hari ini akan kita mulaikan, dan izinkan saya untuk membaca susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama-tama adalah ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Bapak Eli Sumampau. Dan kedua, ibadah pada siang hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta John Lee Tumalap Sarjana Teologia. Dan puji-pujian sebelum ibadah, sebelum khotbah PKB dan Panjos Gemim Yudea. Pujian sesudah khotbah PKB Bethlehem, PKB Yerusalem, PKB Efrata, dan PKB Victory. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Tony Batas. Dan kita langsung mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Bapak Eli Sumampau. Dipersilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan yang sudah menyiapkan jaminan bagi kita untuk sampai ke rumah Bapa di surga. Pria Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, saya bersama rekan-rekan Pria Bapa Jemaat Yudea mengucapkan selamat datang di Bangsal Galilea ini. Kami tahu bahwa penuh perjuangan untuk sampai ke tempat ini dengan medannya yang tidak begitu gampang untuk kita capai, dan lagi suasana siang ini diiringi dengan terik matahari yang begitu menyejukkan kita. Kalau bapak-bapak melihat tempat di mana kita berada sekarang ini, itu 4 bulan yang lalu mungkin sudah berubah ya, sudah berubah walaupun beberapa persen perubahannya. Tetapi pria Kombapa Penatua khususnya bersama dengan perangkat pelayan yang ada di pria Kombapa Jemaat Yudea berkomitmen untuk kita menyelesaikan ini sebelum pilkada. Bukankah begitu Pak Pena? Jadi sebelum pilkada ini sudah rampung menjadi satu rumah ibadah yang permanen untuk kita bisa beribadah dengan hikmat. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan ulangi diucapkan selamat datang khususnya kepada kadin kita Bapak John Lee Tumalap yang sudah bersedia untuk menaburkan berkat firman-Nya untuk kita semuanya. Dan kiranya persekutuan kita pada siang hari ini boleh berjalan dengan segala baik, dan kami yakin dan percaya kita boleh bawa pulang firman yang akan kita dapatkan sebentar dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan selanjutnya. Demikian, selamat datang. Shalom. Damai di hati. Bisa. Hadirlah Engkau ya Allah dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus lewat ibadah pria Kombapa wilayah Manado Timur 6 saat ini. Amin. Terpujilah Allah. Dalam perenungan doa pengakuan dosa di saat ini, ketika kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan, saat ini kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa yang kadang-kadang tidak setia dan tidak taat pada firman-Nya. Oleh karena itu, marilah saat ini kita mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Pada saat ini kami menyadari atas segala dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Banyak kali praktek kasih yang kami lakukan dalam kehidupan ini hanyalah basa-basi. Padahal hati kami penuh dengan dengki, iri hati, ada kecurangan, sehingga orang lain menjadi korban dan tersakiti. Mungkin juga termasuk suami, istri, anak-anak, keluarga. Karena itu di dalam kerendahan hati kami mau membuka hati kami sambil memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami menerima rahmat dan anugerah dari-Mu saat ini, agar hidup ini boleh berarti dan dapat menjadi berkat bagi sesama manusia. Inilah kami yang mengaku dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan permohonan ini. Amin. Di tempat ini, di Bangsal Galilea Jemaat Gemim Yudea, wilayah Manado Timur 6, kami beribadah. Kami telah memuji dan menyembah Engkau sebagai Bapak-Bapak Tuhan yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami membawa pribadi lepas pribadi, kami beribadah dengan kesungguhan hati. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelidiki dan menilai. Kami boleh merasakan Tuhan hadir. Dan sempurna Tuhan hadir berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami memperoleh hikmat, akal budi yang benar. Dianugerahkan selalu hati seorang hamba dan telinga seorang murid, termasuk bagi hamba-Mu yang telah Engkau utus, Engkau perlengkapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Panjang minggu berjalan ini kita akan merenungkan dalam perjanjian baru, yaitu Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang Roma pasal 8, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30, yang diberi judul pengharapan anak-anak Allah. Saya membacakan untuk orang semua sekali lagi Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Seperti ini kebenaran firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu.
yaitu bahwa ia sendiri dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Disilakan. Terima kasih untuk pujian yang sudah dibawakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Yes. Puji Tuhan. Oh, kalau pendeta mau dengar nih suara memang si kuat. Si mau tahan. Apalagi kerja syuting begini memang lebih semangat. Kom bapak lagi hadir, bukan cuma kom bapak, ibu-ibu, jadi bapak-bapak semangat. Biar panas, biar lewat sungai sama di MC bilang tadi, bapak-bapak semangat baru shalom tadi ya. Ya, bersyukur pendeta sampai di sini. Berapa bulan lalu ada di sini, belum begini. Lantai ya, tuh ada dinding. Deng tuh bapak-bapak mungkin di kolom sini saya senyum soalnya luar biasa. Ya, tuh. Di mana ada senyum berarti ada suasana surgawi. Di mana ada suasana surgawi, di situ kan Tuhan perintahkan berkat. Ya. Semakin sempurna jemaat di wilayah Manado Timur 6. Orang tidak perlu mau sadia 24 juta kan, mau pergi di Israel. Ya tuh ada Yudea. Tuh ada Bethlehem, Yerusalem, tambah Galilea. Udah gratis ya tuh. Orang berada di sini bersiarah. Dan itulah gereja yang sesungguhnya. Tidak dihentar sepanjang minggu berjalan ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya. Berarti dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan, berarti ada yang tidak baik. Ada ungkapan seperti ini. Ketika dia merasa kuat, di situ dia lemah. Mari kita renungkan kalimat ini. Ketika dia merasa kuat, di situ dia lemah. Goliat merasa kuat, hebat. Oh, tinggi. Daud kata di Jemaah lagi. Jam 4 mana ending tuh Daud pendek-pendek lagi. Satu kali dia bagi, Langsung testa. Langsung. Dalam arti, marilah kita menyadari bahwa siapapun kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Wilayah Manado Timur 6 boleh saat ini eksis, apalagi pria Kombapa, ya. Bukan karena pemerintahan ini di Manado Fokus. Bukan karena ada DP wakil yang luar biasa, DP sekretaris, komisi kompak kok ini 5 jemaat kecil DP dampak besar. Tapi karena selalu merasa lemah, merasa membutuhkan Tuhan, maka disitulah Allah turut bekerja. Ya, celakalah orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Untuk itu Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mendatangkan kebaikan. Karena ada begitu banyak ketidakbaikan. Firman ini bukan hanya konteks Rasul Paulus yang mengalami pergumulan dengan ungkapan orang tidak baik-baik saja. Tetapi ini mau menggambarkan keseluruhan sejarah manusia di bumi ini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dunia ini dijadikan dia mendatangkan kebaikan. Untuk itu ayat 19 sampai ayatnya 20 ke 25 menceritakan tentang makhluk. Alam semesta, di dalamnya ada hewan, ada tumbuhan.
Tetapi Tuhan memilih manusia yang paling mulia. Ya. Tetapi di dalamnya ada merindukan sepanjang sejarah. Umat Israel menanti-nantikan seorang Mesias. Seliwat masa perjanjian lama hadir dalam masa anugerah Tuhan Yesus. Kita sudah dalam pengharapan. Ya. Tetapi bukan pengharapan yang sia-sia dikatakan di sini. Karena pengharapan, kalau orang solia, orang so rasakan bukan pengharapan lagi. Ya toh? Orang harapkan misalnya tuh, kita dapat THR ini. Nah, belum dapat, Mar pasti mau dapat. Ya toh? Oh, kita kalau juara catur pasti 1 juta. Karena dua tim yang juara 1,5 juta bagi 2. Oh, berarti Penatua mau dapat duit kopi. Pena Peri yang senyum-senyum kok. Ya toh? Ada main catur berarti berharap mau dapat itu. Ada dua pos deng narwas tuh. Waduh, bukan dong mau nih sponsor ini. Do pendeta kok lengei. Masa catur kan kalau kita deng waka, kalau tuh pegang tuh itu reket ya masih boleh. Maka tuh sorong-sorong ini menyerap enak ini. Ya di bawah tuh. Apa gunanya pengharapan kalau sudah terjadi? Tetapi pengharapan itu belum terjadi. Untuk itu diceritakan di sini. Untuk berharap dalam pengharapan cuma 2 modal kita. Yaitu bertekun. Yang kedua miliki iman. Dalam pengharapan pasti, walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, Tuhan datang 2030 dan selanjutnya. Tetapi tanda-tandanya jelas. Itu sudah menggambarkan bahwa tanda-tanda itu jelas. Firman Tuhan minggu yang lalu bagaimana Nabi Yoel bernubuat terjadi di gereja mula-mula. Terjadi juga di zaman ini. Jadi ketika ada orang bertanya, termasuk seorang opa, 73 tahun, Pak Pendeta, ini Nabi Yoel pe nubuatan juga sama-sama dengan ini no. Itu gunung ruang goncang jadi gelap no. Matahari tidak dapat lihat no. Ya tuh. Lihat ini perang, ya tuh. Sampai sekarang sudah pernah berhenti. Pendeta simak terus di opa. Ini penyakit sampar, sebanyak penyakit yang tidak ada obatnya. Kasih semakin menipis, kejahatan semakin bertambah. Tuh, pendeta simak. Ya, apa yang difirmankan pasti terjadi. Tapi pendeta bilang, siapa yang bertahan sampai pada akhir zaman, mereka akan menikmati kemuliaan. Amin. Amin. Dan itu nyata sampai saat ini. Bahwa marilah dalam pengharapan. Hal yang kedua, mari kita merasa kita lemah. Kita merasa tidak berdaya. Walaupun Popoji Vol tetap rasa ada kerendahan hati. Karena Roh Kudus bekerja bagi orang-orang yang rendah hati. Roh Kudus itu, ini kan bait Allah. Bukan lagi yang bangsa Israel ada angka-angka itu. Tapi bait Allah adalah saya dan saudara, tempat kediaman Roh Kudus. Maka Allah bekerja mendatangkan kebaikan lewat Roh Kudus yang ada di tubuh ini, lebih khusus di hati ini. Ya toh? Ini hati boleh, ya teknologi orang bilang nggak ada sebikin hati. Mar nggak sempurna 100%, cuma 40. Di hati ini ya ada ruangan yang tidak bisa dideteksi dengan alat apapun. Itu tempat Roh Kudus. Selagi masih hidup. Kalau mati, ruangan itu sudah tidak. Karena kediaman Roh Kudus ketika hidup. Terang mati jadi tanah, ya toh. Mungkin ada yang ini tela-tela ya, menjadi begini. War ini jiwa ini kembali. Itu tuh ruangan, itu tempat. Rasa lemah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sehingga kelemahan ini jangan pikir ya ada satu kesaksian itu saudara terakhir ini belum mau dingin kok ini. Aslo. Ini Dodo bilang kalau orang Minahasa, orang Manado memang gagah-gagah. Ya tuh pergi di luar kota. Ini fakta. Coba cerita orang pergi 3 orang. Yang bercerita ini sama dengan Daud. Elok kacili man. Waktu 2 memang bodoh. Yang peragawan lo bilang tuh pergi.
Akhirnya yang berhasil. Ini yang Daud ini cuma kecil. Itu dua ini kata jatuh. Dong pergi berkeluarga. Sampai di sana ada keluarga lain lagi. Tergoda. Ya tuh, orang kok pendeta gagah-gagah, kalau kita kan cuma pas-pasan. Rasa kuat ternyata di dalamnya banyak godaan. Ya tuh. Untuk itu jangan kita merasa walaupun orang ada kelebihan, bilang katakan Tuhan orang lemah. Ketika orang ada kerendahan hati, itu pintu masuk Roh Kudus. Apapun kita akan lawan godaan. Cukuplah apa yang Tuhan berikan lewat rezeki pekerjaan. Kita tolak dalam nama Yesus kalau itu bukan orang punya. Memang kalau sampai saya ini pendeta 44 belum jali orang tidur di doi. Baru bilang, loh, bapak sana keluarga sana kurang jati tidur yang doi, mana tenang. Tapi tidak ada kanan kerendahan hati. Kombapa wilayah Manado Timur 6 ya, sampai saat ini eksis. So 2 tahun, semua 2 tahun setengah kan di periode ini kan. Masih ada 2 tahun setengah. Ya, toh? Karena pekerjaan Roh Kudus ada di komisi. Ya. Karena pekerjaan Roh Kudus ada di Panjul Suah suruh orang kompak. Kalau Allah turut bekerja, kalau dengan keyakinan sebelum pilkada ini jadi, kalau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Ya, kita yakin Galilea ini menjadi jemaat yang penuh dengan kesaksian. Perjuangan jerih lelah Bapak Ibu Saudara untuk membangun satu mezbah Allah di tempat ini. Kalau Allah turut bekerja dalam persekutuan pria Kombapa, saya kira percaya akan tetap eksis, berprestasi. Pak Ferry jangan cuma juara di wilayah, deng tu tim toh. Apalagi kalau jasa tim bagi ini, usahakan di sinode bawa trofi. Mar jangan lupa Jepang minum kopi. 1 juta setengah. Orang nanti di pasar segar kok cerita. Mau Pak Ferry selalu bapak dia. Apalagi kalau penak marun penahin, bukan cuma kopi ya, soal yang lain-lain. Tuhan Yesus memberkati orang semua sampai selama-lamanya. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan sampai dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Kita akan berdoa syafaat bersama. Kita tetap doakan untuk program pelayanan baik di jemaat dan wilayah dan sinode, lebih khusus pria Kombapa sementara akan mempersiapkan kesiapan untuk kegiatan. Baik. Juni bulan depan. 789 Juni. 789 Juni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bersabda kepada kami dan kami terima firman dengan ucapan syukur. Dia bertumbuh dan menghasilkan buah kebaikan dalam keyakinan sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai nafas kehidupan ini ada melekat dalam tubuh yang fana ini. Maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia, yang terpanggil, terpilih untuk menerima kemuliaan keselamatan dari Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa selalu untuk gereja Masihi Injili di Minasa, wilayah-wilayah sampai di jemaat, sampai di wilayah Manado Timur 6. Diberkati kelima jemaat ini, diberkati badan pekerja majelis jemaat, majelis wilayah, seperangkat pelayanan wilayah yang ada, bahkan juga lebih khusus komisi pria Kombapa wilayah Manado Timur 6. Diberkati mulai dari ketua, penatua, Marlon Sumarau. Pakai dia Bapak, karena Engkau yang memilih dia untuk menjadi ketua komisi, menjadi penatua. Bahkan dia melayani di wilayah dan di jemaat, bahkan di sini, dimanapun Engkau telah utus dan Engkau telah pilih, supaya semakin ada kebersamaan dengan wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota-anggota komisi bersama dengan ketua-ketua komisi yang ada di 5 jemaat. Biarlah Bapa Roh Kudus menuntun, memberikan kekuatan di tahun yang kedua memasuki tahun ketiga tahun pelayanan ini, supaya benar-benar buah-buah pelayanan itu semakin nampak karena Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi pelayan khusus Bapak ini, sehingga jemaat kelima jemaat boleh semakin bertumbuh
Karena bapak-bapak selalu menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, yang rajin bekerja, yang menikmati hari-hari kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Semakin rajin melayani, semakin rajin bersekutu, bahkan juga terus merespon akan panggilan-panggilan Tuhan. Bapak yang baik, diberkati semua komisi yang pria Bapa yang ada di 5 jemaat di wilayah Manado Timur Anam, dengan perangkat pelayanan yang ada, supaya membawa dampak di jemaat. Karena bapak-bapak Tuhan adalah kekuatan di tengah-tengah jemaat, sehingga setiap jemaat boleh bertumbuh semakin dewasa, diberkati untuk menjadi berkat. Kami percaya juga Bapa dalam keberkatan. Kami tidak lepas dari pergumulan dari setiap jemaat. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan menjadi sumber solusi untuk menyelesaikan dengan hikmat Allah. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah pergumulan setiap jemaat, mungkin ada persoalan, masalah, ada ujian-ujian. Tolong pulihkan setiap jemaat, supaya benar-benar ada keseimbangan. Yang kuat yang membantu yang lemah, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Supaya ada keseimbangan, itulah gereja. Supaya gereja bertumbuh menurut kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, dalam persekutuan ini kami berdoa. Kami berdoa bagi mereka yang akan dipercayakan untuk mengikuti kegiatan pria pembapa sinode pada bulan depan. Dengan jenis lomba atau kegiatan yang ada. Bapak-bapak Tuhan diberikan kuat dan sehat. Ditambah-tambahkan kemampuan. Diberkati setiap latihan mereka. Kami bersyukur mereka sudah menyelesaikan satu event dan membawa makna persatuan di tengah-tengah wilayah setiap jemaat. Biarlah para mereka yang boleh ikut serta semakin termotivasi, karena setiap kegiatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan, supaya sampai pada hari H nanti, di bulan yang akan datang, semua boleh berjalan dengan baik. Mereka yang akan menghantar baik ke komisi, bahkan ada mungkin ada tim kerja yang dipercayakan untuk mendampingi tim yang akan mengikuti lomba, diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, diberkati mereka yang bertugas, jemaat Kemim Yerusalem Pal 2, bapak-bapak komisi yang ada mempersiapkan ibadah ini. Diberkati oleh Tuhan mulai dari Penatua, Bapak Penatua Ayudina, Numimpunu, Sarjana Ekonomi. Diberkati dengan komisi, pengurus Panji Yosua, pria Kombapa, badan pekerja dan seluruh Pelsus yang menopang, menunjang, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan membahas berkat-berkat. Lebih khusus kami berdoa untuk jemaat Gemim Yudea, lebih khusus di Bangsal Galilea ini. Bapak-bapak Tuhan yang mempersiapkan setempat ini sehingga layak untuk kami beribadah. Dengan segala sesuatu persiapan mereka, Engkau yang ada di surga melihat dengan segala mereka apa yang mereka butuhkan. Di tempat ini kami beribadah. Biarlah Engkau curahkan berkat-berkat yang mereka butuhkan, supaya Bangsal atau Kanisa Galilea ini boleh semakin hari semakin dibangun menjadi semakin layak untuk menjadi mezbahmu dan menjadi rumah Tuhan ke depan. Dengan rencana di tahun ini Engkau bukakan jalan keluar. Mungkin sudah ada usaha-usaha, Tuhan berkati para dermawan, para donatur, baik di pihak swasta, pemerintah yang telah berjanji, ada janji iman untuk membangun. Tuhan gerakkan hati mereka, mengulurkan tangan supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap rencana itu boleh diberkati karena rancangan damai sejahtera, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami ada di sini, kami bukan hanya disegarkan lewat firman, tetapi lewat berkat-berkat di jemaat Yudea, di Bangsal Galilea ini. Mereka menyediakan makanan dan minuman. Kami akan menikmati dengan sukacita. Kami percaya kalau Engkau yang memberkati, Engkau memberkati secara sempurna. Kami pulang dipuaskan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan. Kami sehat secara rohani, kami sehat secara fisik. Kami menerima urapan baru, ada semangat baru, ada sukacita menjadi bapak-bapak Tuhan.
yang benar-benar bertanggung jawab di keluarga, di jemaat, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan juga dengan tanggung jawab lainnya. Bapa, dalam doa syafaat ini kami tidak berhenti berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pengungsian, lebih khusus akibat erupsi Gunung Ruang. Mereka yang sudah kembali, mereka yang sementara dipersiapkan ada relokasi. Bapa, berikan kesabaran bagi mereka, bagi anak-anak, bagi ibu hamil, bagi mereka yang sudah lanjut usia, di kem-kem pengungsian, di jemaat, di rumah-rumah ibadah, di tempat yang kurang layak. Tapi biarlah Engkau yang tetap bersama-sama dengan mereka, pemerintah dari pusat, bahkan di daerah tempat kami tinggal, boleh berperan, serta dengan gereja dan jemaat, dan semua boleh berjalan dengan baik, mempersiapkan rumah tempat tinggal, sarana-sarana yang mereka butuhkan, boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa Surgawi, dengan segala berkat kami boleh membagi berkat berupa persembahan, sebagian kecil dari berkat-Mu, dikuduskan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah itu boleh berguna selalu dan selalu untuk pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Lebih khusus di jemaat, di wilayah, bahkan di sinode. Terima kasih Bapa Surgawi. Setelah ini mungkin kami masih akan melanjutkan pelayanan, aktivitas dan rencana apapun itu. Sertai kami, berkati kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan terus menjadi bahagian kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba percaya. Bukan hanya doa hamba-Mu yang Kau dengar, tetapi semua kami yang berdoa. Mungkin kami berdoa untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk orang tua kami, dengan setiap pergumulan, bahkan dengan setiap berkat, dengan setiap rencana. Ada hari esok, kami percaya Allah akan terus bekerja, mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami, ucapan syukur yang kami akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan menganugerahkan berkat bagi kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saya kembalikan kepada. Ibadah kita pada siang hari ini telah selesai, dan sebagai info warta wilayah akan disampaikan oleh Bapak Penatua Denny Kaulusan. Dipersilakan kepada Bapak Penatua Denny. Hak kesulungan kok mesti ketua. Terima kasih untuk kesempatan. Komisi mengucapkan terima kasih kepada kita semua, lebih khusus kepada Bapak Pendeta John Lee yang sudah memimpin dalam ibadah Priakom Bapa wilayah Pengal Timur 6, bahkan sudah memberi semangat dan mendoakan orang semua. Terima kasih Bapak Pendeta, dan bersyukur orang di Bangsal Galilea kan. Kalau di sana bilang Danau Galilea. So tambah lagi tuh orang satu Galilea. Memang orang di wilayah ini ada air katanya. Bersyukur orang datang di sini sudah 2 kali. Bapak beribadah di tempat ini, dan harapan pendeta bahkan harapan orang semua tadi sebelum
ada mudah-mudahan ada donatur, ada teman atau saudara kita yang boleh membantu sehingga penyelesaian bangsa ini boleh selesai. Komisi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengarahkan ibadah ini di atas komando Penayudi. Terima kasih, bahkan pria kaum Bapa yang menjadi tuan rumah Yudea. Terima kasih pelayanan, lihat di meja cukup enak, mau habis tuh mau makan. Terima kasih Kedang Marlon boleh menerima orang beribadah di siang hari ini. Dan untuk ibadah bulan depan di Bethlehem, untuk waktu nanti disampaikan paling seperti biasa akhir-akhir bulan. Dan izinkan juga kami dari tempat ini mohon maaf pada teman-teman komisi kemarin dalam seleksi catur Victory nggak sempat ambil bagian karena ada duka. Kebetulan waktu periode lalu almarhum cukup memberi diri di pelayanan pria kaum Bapa. Bapak apa? Oncek Sembung. Memang itu sudah di domisili di Victory, cuma tetap masih terdaftar dan sampai pelayanan besok di penguburan masih dari Victory yang layani. Jadi kami kemarin siang sore dapat berita itu dan kami mengambil bagian juga bersama-sama dengan keluarga. Ini mohon maaf mungkin tidak dapat bersama-sama dan tidak mengapa juga dari tempat ini kami mau menginformasikan untuk orang Petamang Pak Sinyo mungkin sudah bisa mewakili Manado Timur Anam. Ternyata di Sitgemim sudah keluar di Penang. Kita minta bantu karena memang su pindah kok. Dia masih ada dong di rumah gitu, cuma dia ikut di istri kan sek. Kung rupanya sempat ambil kan ada data baru tuh sekarang. Ya. Sudah nak masuk dari DPP Natua dan Pelsus di kolom sudah kasih masuk. Jadi mohon maaf teman-teman, Pak Inyo sudah nak bisa mewakili. Tolong mau paksakan pun sudah nak mau terbuka di Sitgemim tuh. Iya, jadi mau disampaikan seperti itu. Karena kita dapat informasi dari kita PSEK, karena kebetulan SEK satu kolom kok dengan beliau. Jadi mungkin itu nanti kalau ada yang akan ditambahkan oleh teman-teman komisi sudah cukup, dan untuk itu kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pria kaum Bapak Yudea yang sudah boleh menerima orang semua beribadah di siang hari ini. Terima kasih. Yang terakhir kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Bapak Penatua Tony Batas. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur hari ini orang boleh berkumpul di tempat ini, dan saya percaya bahwa ini adalah gerakan Tuhan bagi seluruh pria kaum Bapa, baik jemaat Yudea maupun teman-teman jemaat di wilayah Manado Timur 6. Saya kira semua terwakili ini boleh datang bersama-sama beribadah di pria kaum Bapa Jemaat Gemim Yudea tanggal 2. Tadi saya merasa ibadah tadi saya merasa bukan beribadah lagi di Bangsal. Saya merasa sudah beribadah di Jemaat Gemim Galilea. Karena secara administrasi, iya, karena memang gereja kita dimulai dari seperti ini, mulai dari Bethlehem seperti ini, mulai membangun dan akhirnya menjadi satu jemaat. Begitu juga dengan Yudea, mulai dari Bangsal, kemudian Kanisa dari kayu seperti ini, akhirnya jadi jemaat Gemim Yudea. Dan saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Jadi sudah 2 kali wilayah beribadah, pria kaum Bapa beribadah di sini akhir Januari, dipimpin oleh Pendeta Dayana yang dari petugas dari Bethlehem, dan yang kedua ini dari Yerusalem. Jadi sebenarnya ini harus dicatat karena ini masuk dalam sejarah gereja. Pertama kali pria kaum Bapa beribadah, yang kedua di saat ini di
Bangsal Galilea, dan nantinya akan menjadi masuk sejarah gereja nantinya. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu kami atas nama Badan Pekerja bahkan Priakom Bapa Jemaat Gemim Yudea Pal II menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua, seluruh Priakom Bapa dari wilayah Manado Timur 6 yang sudah boleh bersama-sama dalam ibadah saat ini. Terima kasih juga untuk Priakom Bapa Kolom 10 yang sudah menjadi tempat ibadah Bangsal Galilea. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dengan semangat sudah kerja bakti atas sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan baik secara tenaga maupun materi yang ada, bahkan atas pertolongan Tuhan juga yang mendatangkan orang-orang baik yang sudah boleh menyumbang, teman-teman dari wilayah Manado Timur 6, Priakom Bapa, sehingga dalam waktu 3 bulan Bangsal ini sudah jadi seperti ini. Lantai sudah dicor dan sudah ada dikelilingi oleh holobrik yang ada. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua bantuan-bantuan dari seluruh Priakom Bapa yang ada di wilayah Manado Timur 6, bahkan jemaat Yudea Priakom Bapa terutama Kolom 10 yang sudah banyak kali menyumbang tenaga dalam kerja bakti sehingga boleh terjadi seperti ini. Untuk itu terima kasih juga untuk Bapak Pendeta John Lee yang sudah memimpin ibadah saat ini, apalagi sudah di atas mimbar walaupun berbentuk bangsal. Makanya saya katakan tadi, saya beribadah bukan seperti bangsal lagi, secara iman bahwa orang beribadah di Jemaat Gemim Galilea, dan itu menjadi harapan kita semua. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil bagi orang semua. Jadi sekali terima kasih untuk Bapak Pendeta John Lee dan semua Priakom Bapa Yerusalem sebagai yang melayani kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk keberadaan kita semua saat ini, dan setelah ini kita akan menikmati berkat Tuhan, makanan dan minuman yang sudah disiapkan untuk kita nikmati bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ada tambahan sedikit. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur Penatuahen yang sudah memberikan sumbangan sehingga berkat 50 saksmen yang disumbangkan sehingga lantai socor ini dinding holobrik biar baru 1 meter. Sekali lagi terima kasih Penatuahen, terima kasih Pak Eli yang sudah juga menyumbang kerikil dan dana, lebih khusus Kolom 10 sudah menyumbang tenaga. Terima kasih juga kepada Penatua Roy Masi yang sudah menyumbang juga dana, dan terima kasih kepada Bapak Roy Keanter menyumbang holobrik 1000 atau 1500, tak lupa Pak Elino. Begitu juga terima kasih kepada Bapak William Kaeng sobantu spandex. Puji Tuhan kita dengar informasi orang 2 jadi betul-betul diberkati. Kalau jabah sumbang di Galilea memang diberkati sangat. Tadi bisik-bisik dengan Pak Eli. Pak Eli bilang bisa begini Pak kita. Orang prioritas ini orang mau pasang lampu dulu ini pasang meter sendiri jo. Tuh Pak Eli. Ada 2 orang di sini orang PLN. Penatua Hel dan Penatua Yudi. Orang pekerja memang di bagian ini. Penatua Hen, kira-kira boleh pasang akang listrik meter di sini? Boleh kata. Cuma kata tadi Icot bilang 900 juga. 900 kata gereja. Oh 1300. Tanin tahu apakah 900 atau 1300. Yakin dan percaya berkat mau banjir Pak Penatuahen. Sebagai titipan kita mau kasih info, Penatuahen PAD ada maju Pilwako Tomohon. Jadi bagi saudara-saudara yang punya saudara di Tomohon, sampaikan salam pada orang supaya
pilih Pak Penatuaken PAD supaya lebih banyak berkat juga memasuki Galilea. Siapa tahu apa doa dari Pak Eli tadi sebelum pilkada so tuntas ini Galilea ya terwujud. Jadi sekali lagi Penatuaken so menyatakan siap. Nah, terima kasih Pak Eli. Penatuaken minggu depan so boleh ada meter. Siap. Karena yang pasang kita tahu Penayudi. Sedangkan kita baku telepon dengan Penayudi lain kali ada di utang. Ada di utang-utang ini ada atur listrik. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Karena memang sebagaimana yang disampaikan tadi orang-orang yang datang di sini betul-betul membawa berkat buat orang semua. Jadi Tuhan sayang minggu depan Pak Eli sota pasang meter 4 orang di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saat ini orang isi kampung tengah dulu. Jangan dulu pulang karena ini makanan sudah tersedia. Terima kasih Pak Ketua Nupak Kalawira.